Netizen Brazil murka Gunung Rinjani diberi bintang 1 di Google Maps. Sebuah tragedi di puncak Gunung Rinjani berubah menjadi pertempuran opini antara dua bangsa, Indonesia dan Brasil, bukan di medan perang, tapi di medan komentar dunia maya. Semua berawal dari kabar duka, Juliana Marins, seorang pendaki asal Brasil, tewas saat mendaki Gunung Rinjani di Lombok, Indonesia. Kejadian itu langsung menyulut emosi netizen Brasil. Namun, yang mengejutkan, bukan hanya belasungkawa yang mereka lontarkan, tapi juga kritik tajam terhadap standar keamanan pendakian di Indonesia. Vlogger terkenal asal Brasil, Dieguinho, mengunggah video di platform X pada Rabu, tanggal 25 Juni. Dalam video itu, terlihat para pendaki tengah melintasi medan ekstrim Gunung Rinjani, jalan setapak yang sempit, berpasir, dan diapit jurang curam. Tak ada pagar pengaman, tak ada tali, hanya keberanian dan keseimbangan yang jadi andalan. Kalau jatuh, langsung ke jurang, ini gila, tulis Dieguinho. Komentarnya langsung menyulut api di jagat maya. Netizen Brasil menyuarakan kemarahan mereka. Bagi mereka, pendakian seperti itu sangat tidak aman. Apalagi untuk turis asing, mereka menuding pemerintah Indonesia lalai dalam menyediakan fasilitas keselamatan. Ini bukan wisata, komentar salah satu warganet Brasil. Namun tentu saja, komentar pedas itu tidak dibiarkan begitu saja. Netizen Indonesia balik menyerang. Mereka menjelaskan, mendaki gunung bukan wisata santai, tapi kegiatan ekstrim yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan pengalaman. Kalau mau aman, ya ke taman hiburan, bukan ke gunung, sindir seorang netizen Indonesia. Mereka menegaskan bahwa Gunung Rinjani bukan tempat sembarangan. Jalur pendakiannya memang berat dan menantang, tapi itulah daya tariknya. Ribuan pendaki setiap tahun datang untuk merasakan adrenalin dan kedekatan dengan alam. Perselisihan ini menunjukkan perbedaan budaya dan perspektif soal pariwisata alam. Di Brasil, banyak destinasi ekstrim seperti tebing atau air terjun, namun biasanya dilengkapi dengan jalur aman, pegangan besi, atau pemandu resmi. Mereka menyebut contoh Via Ferrata, wisata tebing yang memiliki jalur baja sebagai pegangan, gabungan antara keamanan dan petualangan. Sedangkan di Indonesia, jalur pendakian dibiarkan alami, tanpa banyak modifikasi. Tujuannya menjaga keaslian alam, sekaligus menguji nyali pendaki. Di tengah perdebatan, muncul pertanyaan penting, apakah Indonesia harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini? Beberapa pakar pariwisata menyebut, meski jalur pendakian tetaplah kegiatan berisiko, pengelola gunung seharusnya bisa menyediakan informasi yang jelas dan persyaratan keselamatan yang ketat. Mulai dari pelatihan pemandu, briefing sebelum naik, hingga jalur evakuasi yang siap siaga. Apalagi jika ingin mendatangkan wisatawan internasional, standar global perlu dipertimbangkan. Meski awalnya penuh emosi, kini beberapa netizen dari kedua negara mulai menyuarakan solusi. Ada yang mengusulkan agar pemerintah Indonesia mulai membangun jalur alternatif dengan sistem pengaman, tanpa merusak keindahan alam. Yang lain menyarankan pelatihan khusus bagi pendaki asing, atau paket pendakian yang dilengkapi dengan pemandu profesional dan alat keselamatan. Perlu disadari, kemarahan netizen Brasil sebenarnya lahir dari rasa kehilangan dan trauma. Juliana bukan sekadar korban, dia adalah saudara sebangsa. Dan bagi mereka, tragedi ini harus jadi pelajaran agar tidak terulang. Di sisi lain, netizen Indonesia tidak ingin negerinya dicap sembrono atau berbahaya. Mereka bangga pada keindahan alam Indonesia, dan ingin menjaganya tetap terbuka, tapi juga aman. Mereka mengkritik keras tim SAR, bahkan melampiaskan kekesalan langsung di akun media sosial Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto. Yang lagi rame nih guys, kalian lihat Instagram presiden kita diserang sama netizen Brazil. Dan tau gak kalian, netizen kita juga gak mau kalah di menyerang balik Instagram presiden Brazil. Nah, awal dari kegaduhan dari netizen ini semua, ini berawal dari pendaki Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani ditemukan meninggal. Dan tau gak kalian, si Juliana ini baru pertama kali naik gunung, bisa-bisanya dia ke
Rinjani. Nah, pada saat mendaki ini jatuhlah dia ke jurang sekitar awalnya 200 meter. Dia masih hidup tuh di situ. Kemudian setelah 2 hari jasadnya ditemuin di kedalaman hampir 1 km. Nah, netizen Brazil ini pada ngamuk minta justice untuk Juliana. Nah, mereka ini beranggapan negara kita nggak becus kok, lama banget evakuasinya, lu bayangin aja kocak. Ya, 1 km lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Nah, abis itu mereka ngamuk-ngamuk kayak gini, nyerang IG presiden kita. Kocak. Udah. Bukan hanya komentar, aksi nyata pun dilakukan. Ribuan warga Brasil memberikan bintang 1 di Google Maps untuk Gunung Rinjani. Kolom ulasan penuh dengan nada sinis, protes, dan kemarahan. Tapi netizen Indonesia tak tinggal diam. Mereka balas menyerang, dengan cara yang tak kalah nyentrik. Hutan Amazon, simbol kebanggaan Brasil, tiba-tiba diserbu ulasan dari akun-akun Indonesia. Tak hanya memberi bintang 1, mereka menyematkan komentar satir, lucu, hingga mistis. Hutannya horor, banyak jin. Saya digigit nyamuk sambil nangis. Dalam waktu 24 jam, lebih dari 30.000 rating bintang 1 membanjiri halaman Google Maps, TripAdvisor, dan berbagai platform wisata. Gunung Rinjani, yang biasanya dipuji sebagai destinasi trekking terbaik di Asia, kini berubah wajah. Dari surga, menjadi zona berbahaya di mata dunia maya. Tapi dampaknya tak hanya soal rating. Sejumlah besar wisatawan mancanegara, yang telah memesan paket pendakian, langsung membatalkan rencana mereka. Data dari Asosiasi Pemandu Wisata Lokal mengungkap, lebih dari 1.000 wisatawan asing dari Eropa, Australia, hingga Jepang, membatalkan perjalanan mereka ke Rinjani. Salah satu operator wisata di Lombok mengaku rugi ratusan juta rupiah. Kami sudah siapkan tenda, logistik, bahkan porter, semua hangus. Semua karena komentar dari netizen yang bahkan belum pernah ke sini, ujar Pak Dayat, salah satu pemandu senior Rinjani. Lebih mengejutkan lagi, pemerintah Brasil secara resmi mengeluarkan travel warning. Gunung Rinjani masuk daftar daerah yang tidak disarankan untuk dikunjungi oleh warga negara Brasil. Akibatnya, travel agency di Sao Paulo, Rio de Janeiro, dan Brasilia langsung mencoret Rinjani dari daftar tujuan Asia. Ribuan warga lokal di sekitar Rinjani pun terdampak. Para porter kehilangan pekerjaan, homestay dan penginapan sepi pemesan. Warung kaki lima yang biasanya ramai turis kini kosong. Pasar tradisional tak lagi ramai karena tidak ada tamu yang membeli perlengkapan naik gunung. Sektor wisata Lombok kolaps sementara. Dan semua itu, berasal dari satu tragedi dan ribuan bintang 1. Pemerintah Indonesia bergerak cepat. Kementerian Pariwisata menggelar konferensi pers, menjelaskan bahwa jalur pendakian Rinjani sudah sesuai standar dan tragedi yang terjadi adalah murni kecelakaan alam. Sementara itu, netizen Indonesia membalas di kolom komentar, berusaha meluruskan informasi. Tapi algoritma tidak peduli, yang viral tetap yang penuh amarah. Agam Rinjani, relawan yang sempat viral karena mengevakuasi jenazah Juliana, menjadi simbol kemanusiaan dan ketulusan. Tapi ironisnya, ia pun ikut diserang oleh sebagian netizen luar negeri, dianggap bagian dari sistem yang gagal. Namun, tidak semua warga Brasil setuju dengan serangan rating tersebut. Sejumlah warga Brasil yang pernah mendaki Rinjani menyuarakan pengalaman positif mereka. Saya pernah ke sana 2 tahun lalu. Jalur memang ekstrim, tapi keindahannya tiada tanding. Kita harus menghargai alam dan tidak menyalahkan orang lain saat tragedi terjadi, tulis @Camila Trek, travel blogger asal Brasil. Tragedi ini menyisakan banyak pertanyaan. Apakah kekuatan review digital kini lebih besar daripada kebenaran di lapangan? Apakah satu kesalahan membuat semua pengorbanan para porter, relawan, dan pejuang pariwisata menjadi sia-sia? Gunung Rinjani, yang selama bertahun-tahun menjadi simbol keindahan alam Indonesia, kini harus berjuang melawan stigma digital. Sebuah perjuangan sunyi, yang tak kasat mata, tapi menyakitkan dan nyata. Tapi masyarakat Lombok tak menyerah. Mereka terus menyambut wisatawan dengan senyum. Mereka memperbaiki jalur, meningkatkan edukasi, dan membuktikan Rinjani bukan tempat berbahaya. Rinjani adalah rumah.